Oke Bunda ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ajomet Tutorial. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya. Dan di tutorial video kali ini saya mau membuat tutorial yaitu bantal bunga ya. Bantal bunga ini, dan bantal bunga ini sudah banyak banget di request. Pokoknya ini waktu itu saya pernah buat tutorial cara cuttingnya itu mungkin udah mau 1 tahun guys ya. Udah mau 1 tahun, dan saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempat membuat tutorialnya ya. Dikarenakan sibuk dengan kebutuhan, jadi saya membuat tutorial cara menjahit si bantal bunganya ini sangat lama sekali ya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya menyempatkan diri untuk membuat tutorial cara menjahit bantal bunga yang seperti ini dan yang seperti ini. Di sini ada 3 ya, dengan motif yang sama. Di sini ada 3 dengan motif yang sama, dan saya mau membuat tutorialnya itu 1 aja ya. Dan sebelum lanjut ke tutorial videonya, nggak ada salahnya untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang pasti di share ya videonya. Dan bila ada pertanyaan silahkan follow Instagram saya ya @aidanjadudinharap, dan follow Instagram @aja_suprihomet. Dan saya perlu ingatkan ya, kalau misalnya tanya jawab di WhatsApp, itu bukan WhatsApp pribadi saya, tapi itu WhatsApp admin dari Aja Homet. Karena waktu itu sempat saya pegang handphone itu, di situ ada yang bertanya ya seputar bagaimana cara cutting, bagaimana cara jahit. Nah di situ mohon maaf nggak bisa saya jawab karena itu jarang saya pegang. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya mau tanya jawab seputar jahit menjahit, silahkan DM aja di Instagram saya ya. Oke, lanjut saja kita sekarang ke tutorialnya. Oke, ini bahannya sudah kita cutting ya, dan yang ini untuk tinggi bantal bunganya, untuk pinggirannya, dan ini untuk list pinggirannya ya. Nah, list pinggirannya ini nanti kita pasang tali kur seperti ini, tali kurnya ya, tali kurnya seperti ini. Dan tali kur ini kita memilih dari tali kur polyester ya, jadi tali kur ini tidak melar ya. Kalaupun kita tarik dengan sekencang mungkin, tali kur ini tidak melar. Jadi bantal bunganya nanti kalau misalnya kita cuci tidak mengkerut ya, karena si tali kurnya kita memilih dari polyester, dan ini ukurannya 5 mili. Dan nanti ya cara pemasangannya itu dibungkus pakai bisban ini atau list ini. Nah, dibungkus seperti ini. Ini untuk pinggiran si bantal bunganya, dan ini untuk yang kita kasih bolongannya ya, untuk bagian depan ini ada bolongannya, dan ini untuk tengahnya nanti dijahit di sini, ditempel ya. Dan diusahakan untuk ininya harus lebih besar daripada si bolongan ini ya, harus lebih besar dari bolongan ini, karena kalau misalnya ininya terlalu kecil nanti nggak pas ya di bolongannya ini. Yang pasti tonton tutorial cara cuttingnya ya, saya sudah buat tutorial cuttingnya sebelumnya, bisa dicek linknya di atas. Dan kalau yang ini tidak dibolongin ya, tidak dibolongin kalau yang satunya. Oke, ininya bahannya sudah di cutting, dan lanjut saja sekarang kita langkah pertama. Ini singkirkan dulu. Langkah pertama kita masang dulu si bolongannya ini ya. Nah, ininya kita jahit dulu di sini. Oke, kita ambil 1 lembar ini, 1 lembar kita ambil. Nah, 1 lembar ini kita ambil, dan ambil juga untuk si matchingannya 1 lembar. Nah, dibalik seperti ini ya. Ini untuk bagian dalamnya sebelah atas, dan ini kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Kita jahit di sini. Jahitnya kecil aja, jangan besar ya. Oke, tips dan triknya di sini, cara nempelinnya atau cara menjahitnya kita pelan-pelan, ikutin pinggiran ininya harus sama-sama rata ya, sama rata. Nah, seperti ini, pelan-pelan. Dan lembaran bawah sama lembaran atas atau bunganya sama matchingannya ini harus sama rata ya pas ngejahit ininya. Jangan sampai bunganya berlebih bahannya, ataupun si matchingan warna pinknya ini berlebih, nanti dia mengkirut ya, hasilnya kurang bagus gitu. Dan nah, sudah kita jahit seperti ini kalau sebelah dalamnya seperti ini, dan kalau kita balik, nah hasilnya seperti ini. Untuk bagian
yang dikasih matchingan tengahnya ya. Nah, seperti ini. Dan nanti kita akan jahit di sini setelah di dalamnya ini dikasih busa atau dikasih silikon ya. Dan langkah selanjutnya sekarang kita pasang si listnya di pinggiran ini atau bisbannya ya, yang saya jelaskan tadi, yaitu list yang ini, atau bisbannya ya, yang akan kita jahit di pinggiran ini. Oke, dan sekarang kita langsung pasang listnya atau pasang bisbannya ini ya. Jadi bisbannya ini seperti ini, taruh tali kurnya di sebelah dalamnya seperti ini ya, tali kurnya seperti ini, dan dibungkus seperti ini, ditaruh di bagian luarnya ya. Nah, seperti ini cara masangnya. Dan terserah mau memulainya dari mana, mau dari sudut ini ataupun misalnya mau dari atas, mau mana aja sih terserah. Cara masangnya ya bebas. Ini ya tali kurnya set. Nah, seperti ini dan seperti ini. Lalu kita taruh di sini. Saya belum jelaskan tadi, yang pasti kita ini memakai sepatu sebelah ya. Yang seperti ini, sepatu sebelah ini sama sepatu sebelah kayak untuk jahit bed cover. Kenapa memakai sepatu sebelah? Karena kita kan ini pakai tali kur gitu ya. Kalau kita tidak pakai sepatu sebelah atau pakai sepatu yang satu seperti ini, tidak bisa ya untuk menjahit bisban yang ada tali kurnya. Dan yang pasti kita menggunakan sepatu sebelah yang sebelah kanan ya. Kan ada dua nih, sepatu sebelah itu ada dua macam, ada yang sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri. Jadi kita menggunakan sepatu sebelah yang sebelah kanan ya, oke. Oke, dan lanjut saja kita jahit. Dan pinggirannya ini, pinggiran bisbannya ini atau bisbannya ini kita harus gunting-gunting ya. Karena untuk memudahkan bisbannya ini ngikutin lengkungan pinggiran ini ya. Oke, dan dijahit seperti biasa. Nah, digunting seperti ini. Oke, kalau mau kita berhenti atau mau belok, selalu jarumnya turun ke bawah ya, biar tidak lari. Nah, seperti ini. Oke, pelan-pelan saja. Dan cara memasang bisban ini atau list ini, pinggiran ini nih harus rata ya, harus sama rata. Dan di sini kita nggak bisa jahitnya itu dengan semau-mau kita, secepat-cepatnya. Di sini kita perlu kehati-hatian, dan yang pasti piling kita itu harus benar-benar kita pakai piling ya, karena tidak melihat dari pinggiran bawahnya ini ya, seberapa besar ngejahit si bawahnya. Jadi kita harus pakai piling. Kalau misalnya awalnya kita menjahit sebesar ini ya, nih sebesar ini, awalnya menjahit sebesar ini, sampai seterusnya kita harus sama rata ya, jangan sampai ada yang besar, yang kecil, yang besar, yang kecil ya, untuk jahit nempelin si pinggirannya ini. Jadi harus sama rata biar nanti pas kita gabungin untuk tingginya tidak berkurang. Oke, dan ini sudah mau sampai. Nah, kalau ini sudah sampai di sini, kita digunting saja, dan ujungnya ini digunting. Terus pinggirannya ini kita tinggal tekuk aja, ditekuk ke depan gitu ya, tinggal ditekuk ke depan, dan tali kurnya disamakan
di ujung yang pertama tadi. Nah, udah sama dan kita tinggal rata-ratain dan packing. Ini sudah selesai memasang bisban di satu lembar yang ada matchingannya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini untuk bagian dalamnya. Oke, next untuk memasang bisban atau listnya di yang satu lembar. Yang ini yang nggak ada bolongannya. Di sini kita juga pasang bisban ya. Di sininya nih pinggiran ini pasang bisban sama. Tips dan triknya itu cara pasang bisbannya itu sama kayak tadi ya. Cara pasang bisbannya, cuman kalau yang satu lembar ini tidak dikasih bolongan di tengahnya ini. Cuman cara pemasangan bisbannya itu sama dengan yang pertama tadi ya. Oke. Cara pemasangan bisban atau listnya ini sudah selesai ya, dua-duanya, yaitu tadi yang pertama yang ada bolongannya, dan yang ini yang nggak ada bolongannya ya. Ini sama ya kayak tadi cara pasang bisbannya seperti ini. Dan yang satu lagi yang ini ya, yang ada bolongannya. Dan sekarang kita tinggal memasang ini. Ini untuk tinggi bantal bunganya atau untuk pinggirannya ya. Di pinggirannya ini pasang ininya untuk tingginya. Ini seperti ini. Ini ditaruh di sini ya. Ini kan list. Ini yang ada listnya ya, atau yang ada bisbannya yang diisi tali kur tadi. Dan kita tinggal ditumpangin aja di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kalau yang ini tidak perlu digunting-gunting kayak tadi ya. Dan cara cuttingnya itu bisa dicek ya, linknya di atas. Sekali lagi saya ingatkan, cara cuttingnya itu dicek linknya di atas. Meskipun itu cara cuttingnya sudah lama ya, mungkin udah mau 1 tahun kali ya, tapi karena sayanya tidak sempat buat tutorial cara menjahitnya, dikarenakan sibuk dengan kebutuhan. Sehingga alhamdulillah di kesempatan kali ini saya menyempatkan diri untuk membuat tutorial cara menjahitnya. Sebenarnya udah banyak banget yang request, entah itu di kolom komen, yang DM di Instagram saya, bahkan ada juga yang WhatsApp. Padahal itu sebenarnya nomor WhatsApp itu bukan WhatsApp pribadi saya, tapi itu WhatsApp admin Aja Homemade. Kalau misalnya mau membeli material ataupun produk jadi, bisa menghubungin WhatsApp itu ya. Tapi kalau untuk bertanya seputar jahit menjahit ataupun seputar cutting ya mohon maaf kalau misalnya tidak dijawab ataupun slow respon, karena itu jarang dipegang sama saya. Oke, cara pasang ininya ya, cara pasang ininya kita harus selalu hati-hati dan pelan-pelan aja, jangan buru-buru, karena lumayan agak sulit, atau bukan sulit ya, agak susah sedikit ya, karena kita harus ngikutin lengkungan-lengkungan ininya. Oke, dan kita sudah mau nyampe lagi ke sini. Oke, dan kalau sudah nyampe di tagging dulu dan kita akan samakan di sini ya. Nah, cara nyamainnya itu kita tinggal diginiin aja ya. Diginiin aja, dilurusin nih sama rata ya, yang 2 lembar ini. Nah, yang 2 lembar ini harus sama rata ya, seperti ini. Dan kalau sekiranya sudah rata, digunting saja. Oke, nah digunting saja, dan pinggiran yang tadi ini sama pinggiran ini disatukan di sini. Dan diusahakan harus mepet ya, harus mepet nih. Jangan sampai ininya ada bolong gini, jangan sampai kepanjangan, nanti ininya mau dilipat kemana. Jadi dipresin nih ke bawah ini, spread seperti ini. Dan kalau misalnya kita sudah tahu di mana titiknya, ini tinggal dijahit saja. Oke, di tagging. Nah, ini sudah kita gabungkan ya. Jadi ini nih harus seperti ini. Sudah kita gabungkan, dan sekarang kita jahit lagi di sininya.
lalu kita jahit lagi. Kalau dikira ini terlalu besar, kita buang aja, digunting aja, dan ini sini. Nah, kita jahit. Oke, dan ini sambungannya ya, sambungannya seperti ini sudah kita jahit. Oke, ini hasilnya seperti ini ya, ini elisnya terlihat ya seperti ini untuk bagian luarnya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita kasih tandai di setiap sudutan ini kan ada sudutan gini ya, sudutan yang ke dalam ini. Di sini kita kasih tandai, terus di setiap sudutannya dikasih tandai biar pas ngegabungin dengan yang ini, dengan yang satu lagi, sama-sama di sudut ya. Tuh, jadi harus sama rata, harus kayak gini, harus lempeng, harus rata. Kalau misalnya nggak rata, misalnya contoh kalau yang ini di sini nih, tapi kalau pas ditempel yang satu lagi jatuhnya di sini. Jadi dia nanti begini, mengkirut ya, ngerut, jadinya nggak bagus. Jadi tips dan triknya, kita sekarang kasih tandai dulu di setiap sudutan ininya. Nah, setiap sudutannya ini. Nah, misalnya kita tarik nih, lurusnya di sini. Oke, lurusnya di sebelah sini nih, kayak ini. Kita kasih tandai di sininya, dan diputar lagi. Untuk yang ini lurusnya di sebelah sini, contoh ya, disamain pinggirannya di sebelah sini, kita tandai juga, dan muter lagi ke yang sudut ketiga ya. Ini pasnya di sini, lurusnya di sini, sini kita tandai lagi. Dan untuk di sudut keempat kita lurusin lagi ya, seperti ini. Nah, ditandai lagi. Nah, ini untuk sudutan kelima ya. Nah, dilurusin seperti ini. Nah, ini sudutannya ya. Ini sudutan yang ke dalam itu. Nah, dilurusin di sini, kita tandai lagi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengerti ya. Dan kalau misalnya belum mengerti, diulang dan mengulang terus menontonnya. Dan jangan lupa yang paling penting, di share videonya ya. Yang belum paham harus komen, yang belum paham harus menonton video berulang-ulang, sama aja ya. Nah, intinya harus berulang-ulang menonton videonya ya, biar paham apa yang saya sampaikan, dan share videonya. Oke, sekarang kita untuk menempelkan ke yang satu lembar lagi, yang ini ya. Untuk menggabungkan ke yang lembar ini sama ya cara tadi ya, tips dan triknya. Yang pasti yang ini kita tarik dulu ke sini. Sekarang ini kita taruh di sini. Oke, nah seperti ini. Dan kalau yang untuk yang ini ya, kita jangan asal ya untuk menggabungkan yang ini, yang tingginya ini. Kalau dengan yang ini jangan asal, jangan misalnya memulai dari tengah apa dari sini. Tetap kita harus berpatokan ke yang ditandai ini ya. Misalnya yang ditandai ini kan di sudut ininya ya. Jadi kita harus naruh pas di sininya, jangan sampai si tandai ini adanya di sini ataupun adanya di sini gitu kan. Nanti hasilnya ya mengkirut lah, intinya nggak lurus gitu ya. Dan nah, kita memulai dari sudut ini ya. Dari sudut ini memulainya. Oke, kita praktek sekarang. Oke, kita taruh di sini, pas di sudutnya, pas tandanya ini taruh di sudutnya. Pas di sudutnya ini, dan kita ke sini. Nah, seperti ini. Ikutin alurnya ini ya. Jahitan yang masang bisban tadi atau masang list tadi ya, ikutin. Sama ya cara pemasangannya dengan yang lembaran pertama tadi. Nah, seperti ini, ikutin aja. Dan di sini juga tidak kita gunting-gunting ya, tidak. Ikutin aja. Oke, dan saya ingatkan lagi, si tandai ini ya. Tandai ini nih, kan udah saya tandai itu. Yang ditandai ini harus di sudut ini ya. Harus di sudut ini nih, harus di sudut ini, pas sudutannya ini ya. Ini harus seperti ini ya nanti pasangnya. Nah, oke.
Nah, ini yang saya tandai tadi harus pas di sudut ininya ya. Pokoknya tandanya itu harus sama, harus pas di setiap sudutannya. Oke, dan sekarang lanjut kita ikutin alurnya. Oke, dan kita sebentar lagi sudah sampai atau sudah finishing untuk pasang tinggi bantal bunganya ini. Nah, kita sudah mau sampai, dipas-pasin dulu. Oke. Dan yes, alhamdulillah tidak ada kurang ya ataupun lebih. Dan ini pas. Nah, jadi finishingnya itu di sini nih. Tadi kita memulai jahit dari sini, nggak ada yang lebih ataupun kurang, jadi pas. Cara memasang ininya untuk setingginya ini itu. Jadi harus betul-betul pas sudutnya ini begini ya, lurus ya, sama lurus. Jadi ini harus lempeng gini, harus lurus. Jangan sampai antara ini misalnya bahannya itu melintir gini ya. Misalnya ada yang begini nih, melintir gini nih, nekuk gini. Itu jelas harus dibongkar ulang, harus dipasang ulang. Karena kalau kita paksakan nanti hasilnya mengkirut. Untuk setingginya ini nggak lurus ya, nggak sama. Pokoknya dicoba terus, dicoba dan mencoba, dan tonton terus tips dan triknya. Nah, seperti ini juga pas sama ya. Dan yang sebelah sini ini pas lurus sama. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Oke. Dan sekarang kita kasih bolongan ya. Tentu dong harus dikasih bolongan untuk memasukin si silikon atau busanya ya ke dalam. Jadi kita kasih bolongan, dan yang pasti saya sarankan kasih bolongannya di pinggiran ini tuh di bagian badan belakang, jangan di bagian yang ada matchingan tengahnya ini, yang ada bolongannya ini. Oke, sekarang kita kasih bolongan dulu. Nah, bolongannya itu kita tacking dulu ya di sini nih. Di sebelah sini kita tacking sedikit, dan dari sini ke sini kurang lebih ya 10 cm ya untuk bolongannya. Jangan terlalu besar juga. Nanti kalau terlalu besar juga jelek ya. Terlihat nanti pas nutup jahitan dari sebelah luarnya. Kalau terlalu kecil juga nanti susah untuk masukin si silikon sintetis ke dalamnya ya. Jadi kurang lebih 10 cm untuk bolongannya, ataupun 8 atau 7 cm ya. Dan di sini kita packing lagi. Oke, kita sudah kasih jarak ya dari sini ke sini ya, udah di tacking, dan ini tinggal dibuka aja jahitannya nanti untuk memasukin si silikon. Nah, sudah selesai, kita udah kasih bolongan ininya, dan kalau sudah ada bolongannya ini kita tinggal balikin aja, didorong seperti ini ya. Nah, dibalikin seperti ini, kita dorong-dorong aja di bolongannya tadi ya, ditarik sebelah dalamnya, tarik seperti ini. Dimasukin ke dalam gitu ya, didorong-dorong. Nah, ini bolongannya kurang lebih seperti ini ya. Ini lebarnya ini kurang lebih 10 cm, antara 10-8 cm ya. Nah, ini ditarik. Oke, dan ini hasilnya, hasil sarungnya itu seperti ini. Nah, ini untuk lengkungan-lengkungannya seperti ini untuk bagian dari luar ya, lengkungannya. Dan ini sudutannya nih harus sama rata gini, lempeng, jangan sampai begini ya bentuknya, jangan sampai begini, nanti jelek, nggak lurus ya. Nih lengkungannya, ini bolongannya ya, bolongan yang untuk masukin si silikon sintetisnya ke dalam. Dan ini sudutannya. Oke, dan ini seperti ini. Oke, ini sudah sip, dan kita tinggal taruh silikon sintetis di pas bulatannya ini ya. Kita taruh dulu sebelum kita menjahit di sini. Kita taruh dulu di sini di tengah-tengah ya, silikon sintetisnya itu, biar nanti ininya terlihat benjol ke atas ya, terlihat benjol ke atas. Dan
sekarang kita masukin si silikon sintetisnya, dan yang pasti kita cek dulu silikonnya. Oke, dan ini silikon sintetisnya ya, seperti ini. Oke, ini silikon sintetisnya, dan silikonnya ini kita akan masukin ke di tengah-tengahnya ini ya, dan kita sekarang gumpal-gumpal dulu biar pas dia ada di sudutannya. Dan ini bolongannya kita masukin. Oke, dan pasin di tengah-tengahnya ya. Oke, untuk ngepasinnya si pinggir-pinggiran ini ditarik-tarik. Oke, ditarik-tarik dulu biar pas di tengah ya. Dan kalau sekiranya sudah pas, dan sekarang kita akan menjahitnya di sini ya, di pinggiran yang ada putihannya. Oke, dan cara jahitnya seperti ini ya, untuk jahit yang di tengahnya. Oke, kita akan menjahitnya seperti ini, dan menjahitnya itu di titik putihnya ya, jangan di titik warnanya, karena nanti benangnya tidak sama ya. Oke, dan silikonnya kita dorong-dorong ke tengah. Oke, dan ini sudah selesai menjahitnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk di tengahnya ini kayak ada nih, di tengahnya ini jadi benjol gitu, dan nanti di pinggirannya ini kita tinggal diisi dengan silikon sintetisnya. Ini untuk bagian belakangnya ya, ini tidak dikasih matchingannya, tapi untuk bagian depannya dikasih matchingannya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, dan ini tinggal diisi aja ya pinggiran-pinggirannya. Kurang lebih isinya itu untuk satu bantal bunga ini antara 5 ons sampai 6 ons ya, beratnya itu, berat si silikonnya. Oke, ini selesai kita isi ya tadi cara pengisian silikonnya ke dalamnya melalui bolongannya ini ya. Nah, bolongannya ini udah kita isi tadi ya. Dan sekarang lanjut kita untuk menjahit si bolongannya ini. Nah, bisa dilihat bolongannya ini, kita sekarang tinggal menjahitnya. Tips dan trik cara menutup ininya. Nah, ditarik seperti ini. Nah, ditarik ya. Jadi biar ininya nanti pinggiran ininya mepet ke listnya ini atau ke bisbannya ini ya. Ditarik. Oke, udah ditarik seperti ini ya. Ini bolongannya kita ratain, ditarik seperti ini, dan tinggal dimasukin ke sepatunya ini. Dan ini perlu hati-hati juga karena rongganya ini lumayan sempit, dan di tacking. Dan pelan-pelan saja cara menutupnya, karena ini rongganya lumayan sempit ya, atau ruangnya. Oke, kita sudah tacking, dan seperti ini ya hasil jahitannya nih, sudah kita jahit. Oke, ditarik-tarik aja benangnya. Dan kalau untuk bagian depannya seperti ini. Oke, nah, cara penutupannya. Oke, cara penutupannya seperti ini ya. Nah, ini sudah kita jahit di sini cara nutupnya, dan ini dari sebelah sininya cara penutupannya seperti ini. Dan ini lumayan agak susah ya cara menutupnya, karena ruangnya
begitu sempit ya. Dan ini hasilnya seperti ini, cara penutupannya. Oke, dan hasilnya seperti ini.